Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, karena dalam satu pekan itu hanya satu kali ibu mengirimkan tugas, maka kan harusnya 5 jam pelajaran 2 kali per pekan. Tapi karena ibu jadwal mengirimkan tugas kepada kalian hanya hari Kamis, maka tugas yang ibu berikan itu ada 2 video ya. Tadi pembelahan, baru pembuka pembelahan. Sekarang yang kedua itu organ reproduksi ya. Organ reproduksi, ada organ reproduksi, tadi organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita ya. Anak-anakku sekalian, Allah menitipkan kepada kita ya, kehormatan diri seseorang itu adalah orang yang mampu menjaga organ reproduksi ya. Harus dijaga dengan baik, jangan sampai salah menempatkannya ya. Organ reproduksi pada pria gitu ya. Organ reproduksi pada pria itu pada buku paket halaman 8. Tolong diisi titik-titik ini ya. Tolong diisi titik-titik di buku paket. Nah, mana nih? Ya, ini ya. Ada titik-titik buku paket. Kemudian ini fungsi-fungsinya gitu ya. Organ reproduksi pada pria yang sudah Ibu tunjukin gambarnya di buku paket halaman 8 itu ada yang nampak dari luar dan ada yang tidak gitu ya. Jadi ada yang kategori organ, ada yang kategori kelenjar. Anak-anakku sekalian, silahkan organ reproduksi pada pria itu dari mulai yang paling dalam. Penghasil sperma, kalian ada yang tahu penghasil sperma yang mana? Yang ada penghasil sperma itu yang ada telur 2 ya, telur 2. Aduh, kotor tangannya. Telur 2. Penghasil sperma itu yang ada telur 2. Namanya testis. Kemudian testis itu menghasilkan sperma. Dan testis itu dilindungi oleh kantong yang biasa kalau kepanasan itu melebar, kalau kedinginan ngerut ya. Itu namanya skortum, melindungi sperma. Kantong testis itu berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai dengan produksi sperma ya. Jadi kalau laki-laki awas untuk menjaga sperma akan tetap baik, itu tidak boleh di suhu yang terlalu panas, misalnya terlalu sering berendam di ciater suhu panas, itu tidak boleh. Kemudian atau mencium bau yang terlalu tajam ya, celana dalam dikasih pewangi terlalu tajam juga tidak boleh, karena sperma ini sangat rentan. Ingat, kemandulan bukan pada perempuan saja. Kemandulan itu juga pada laki-laki yang disebabkan oleh jumlah sperma yang sedikit ya. Sedikit encer itu sperma tidak baik. Makanya kalau laki-laki yang suka yang suka jajan ya, yang tidak baik itu, maka sperma, jaringan penghasil spermanya akan rusak ya. Anak-anak remaja yang suka menyalahgunakan organ reproduksi dengan istilah cokbun, hayo siapa yang suka cokbun, awas itu akan merusak jaringan sperma. Yang tahu apa itu cokbun? Silahkan jawab sendiri. Tapi perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan akan merusak organ reproduksi. Paham? Ya. Baru 2 ya, testis, skortum. Yang ketiga ada namanya kalau udah testis itu ada saluran yang kecil namanya epididymis ya. Nanti kalau dilihat di sini silahkan di browsing ya. Setelah testis itu ada saluran yang kecil namanya epididymis. Jadi urutannya testis, epididymis ya, saluran keluar testis yang berfungsi tempat penyimpanan sperma sementara. Terus ada dari testis itu juga salurannya terus berkelok ya ke atas, namanya vas deferens, saluran panjang ya, yang mengarah dan merupakan saluran epididymis, menghubungkan epididymis dengan uretra. Dari
uretra itu adalah saat kalian buang air kecil atau sperma, tempat curnya itu adalah sperma. Benda yang ininya ya itu namanya penis ya, penis, tempat keluar sperma, tempat ujungnya ini, tempat ujung ya. Nih, mau ibu nyari gambar sih. Oh, di gambar. Nih ya, ini uretra. Sok dihafal. Ulangi. Ini testis, ini epididymis, di sini ini epididymis, ini pars deferens. Dari pars deferens itu ada namanya kelenjar Cauvery. Ini fascicula seminalis. Fascicula seminalis yaitu merupakan kantong. Ini fascicula seminalis merupakan kantong ya, berukuran ini untuk menghasilkan zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Ya, ini kelenjar Cauvery ini ya, Cauvery. Terus ini di sini ya, di sini nih sepanjang ini nih, kalau yang ini yang riutnya ini scrotum yang di sini ya, ini scrotum nih. Yang besarnya ini namanya penis, awas. Ini namanya sepanjang ini penis. Yang di ujung ini namanya uretra ya, uretra. Uretra. Ya, silahkan bisa kalian lihat nih. Kelenjar Cauvery ya, untuk menjaga kelenjar prostat berbentuk seperti kue donat katanya ya, kelenjar prostat. Kelenjar prostat. Kemudian kelenjar Cauvery ya, di bawah kelenjar prostat. Cauvery mah ini, prostat ini ya. Kelenjar prostat untuk kelenjar prostat ini berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Sedangkan kelenjar Cauvery berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir cairan yang bersifat basa. Jadi kelenjar Cauvery itu biasanya sebagai pembuka jalan kalau sperma mau keluar, itu nggak ujuk-ujuk sperma, biasanya ada cairan yang encer, itu disebutnya semen ya, semen. Nah, itu yang untuk membersihkan jalan supaya bersih ya. Itu adalah organ reproduksi pada pria ya. Sedangkan organ reproduksi pada wanita ya, puasa nggak? Terus lagi syuting dulu ya. Organ reproduksi pada pria ini yang akan ibu jelaskan lebih lanjut itu ada di halaman 14. Ini halaman 14, kalian lihat. Ini pembentukan sperma ya. Proses pembentukan sperma, lihat. Ini namanya testis ya. Ini testis yang telur 2 itu. Kalau diperbesar itu testis itu yang kalian telur itu berupa pipa-pipa. Jadi di testis itu menghasilkan sperma nih, berupa pipa-pipa yang kecil ya, seperti rambut, jutaan pipa. Di dalamnya itu ada sperma. Nah, pipa-pipa itu disebut tubulus seminalis ya. Ini kalian nanti kalian bisa lihat kalau kurban nanti ya, lihat pelernya kambing. Diiris ya, lihat ini jutaan ini pelernya kambing, bisa dilihat ya. Ini adalah terdiri dari pipa-pipa kecil namanya tubulus seminalis semiferus. Tubulus semiferus, tubulus semiferus. Irisan melintang dari tubulus semiferus ini menghasilkan sperma. Nah, di dalam tubulus semiferus ini proses terbentuknya sperma ya. Ulangi, proses terbentuknya sperma yang disebut dengan pembelahan meiosis. Ini ada sperma, namanya spermatogonium. Ya, spermatogonium itu jumlah kromosomnya 46. Nah, mitosis ada yang disebut menjadi
spermatosit primer ini masih 46, masih belum berpisah. Pada saat berpisah menjadi spermatosit sekunder, ini jumlah kromosomnya itu 23. Ini 23. Jadi namanya ini N ya, ini N. Ini 2N. Ini masih 46, ini 23. Terus membelah lagi menjadi spermatid. Ini menjadi spermatid. Nah, ada jadi pembelahan meiosis, awas ya, meiosis. Spermatid ini menjadi mulai dari spermatosit sekunder udah N atau setengah sel induk. Dari spermatid inilah dihasilkan sperma. Sperma orang yang sehat itu harus lengkap, ada kepala, ada badan, ada ekor ya. Sperma yang akan menembus sel telur. Ini Sperma yang akan menembus sel telur itu diperlukan jutaan jumlah sperma. Sperma yang akan menuju sel telur, di sini ada organ reproduksi wanita ya. Nih, pada saat sperma akan masuk ke sel telur, di sini sperma masuk jutaan sperma. Itu dengan sistem asamnya sel telur itu akan banyak yang mati ya. Terus akan meluncur, ini gambarnya, gambar yang lebih jelasnya ya, sperma yang masuk ke dalam sel telur ini. Sperma yang akan masuk ke dalam sel telur, gambar sel telur ini gini ya. Ya. Ini ya. Ini vagina ya, ini sperma ya. Ini kalau ibu gambar. Di sini vagina masuk sini akan masuk jutaan sperma sini akan masuk menembus melalui ini masuk di tuba falopi. Nanti ini hanya dari jutaan sperma itu hanya satu sperma yang berhasil menembus sel telur meskipun jumlahnya sangat banyak. Tapi sperma yang lainnya digunakan untuk membuka jalan ya, karena itu akan banyak yang gugur, yang syahid karena tingkat keasaman. Itulah kalian perlunya menjaga kesehatan sperma yang sehat, ada kepala, ada ekor, ada badan, dan ada ekor. Lanjut dengan organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita ini namanya dari mulai indung telur. Di sini masih harus diisi ya. Indung telur. Dari indung telur ini namanya ovarium. Ovarium menghasilkan sel telur setiap 28 hari sekali sel telurnya matang. Makanya perempuan yang sudah menghasilkan sel telur setiap bulan ada head. Inilah inilah sel telur yang tidak dibuahi akan menjadi haid. Sel telur yang matang ini akan ditangkap oleh corong fibre, namanya corong fibre ya. Akan corong fibre, kemudian di sini ada saluran telur. Saluran telur, kalau ada sperma masuk, di sini spermanya nunggu di saluran telur. Biasanya sperma hidup selama 3 hari. Kalau enggak, sel telur akan membusuk meluruh ya. Jadi ketemunya sperma dan sel telur ada di saluran telur, namanya tuba falopi atau oviduct. Di sini di nomor B ya. Nomor B ini adalah tuba falopi atau oviduct. Terus akan bertemu di sini sperma dan sel telur. Nah, dan akan membelah nih, akan nempel di dinding rahim di sini. Disinilah tempat tumbuh dan berkembangnya zigot ya. Sel telur yang sudah dibuahi dengan sperma namanya zigot akan menempel ya. Di sinilah berkembang selama 9 bulan. Nah, setelah 9 bulan nanti akan keluar melalui jalan lahir. Itulah organ reproduksi pada wanita. Jadi organ reproduksi pada wanita yang pertama adalah di sini di buku paket ada, lihat. Buku paket di bawahnya ada ovarium. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur berjumlah 2 pasang sama dengan laki-laki kiri kanan ya. Nah, dari ovarium itu ada namanya saluran telur, tuba falopi atau oviduct, panjangnya 10 cm, menghubungkan antara ovarium dan rahim. Di ovarium ini tempat pertemuan sperma dan sel telur, tempat terjadinya pembuahan.
Kemudian yang ketiga, nah kalau udah bertemu nanti struktur yang berbentuk seperti corong. Ini namanya tadi infundibulum tuba fallopi. Seperti corong, namanya disebut juga kadang-kadang disebutnya corong fibre. Infundibulum ini untuk merupakan ujung dari tuba fallopi untuk menangkap sel telur. Terus rahim atau uterus. Struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin selama hamil. Endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim, yang serviks, leher rahim, vagina, yaitu fibre struktur jumpai pada jari jemari untuk menungkuk ya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk reproduksi pada wanita yang paling pentingnya satu ovarium, tuba fallopi, rahim, vagina ya. Ada 4, silahkan. Sedangkan di buku banyak, silakan itu, tapi poin penting besarnya ada 4. Ovarium atau indung telur, penghasil sel telur. Yang kedua, saluran telur, tuba fallopi atau epiduk, tempat saluran telur dan tempat bertemunya sperma dan sel telur, tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Tempat dari selesai pembuahan masuk ke dalam rahim, di situ menempel janin ya, zigot akan berkembang selama 9 bulan dan setelah 9 bulan akan keluar lewat namanya vagina. Begitulah organ reproduksi pada wanita ya. Anak-anakku sekalian, yang paling penting setelah belajar ini kalian mempelajari proses terjadinya ini ya, sel telur sama dengan sperma. Nah, proses terjadinya sel telur nih ada di buku sini. Ada di buku sini. Pertama yang sel telur masih 2N ya, 2N. Disebutnya oogenium. Jadi 4-nya masih 46. Membelah secara mitosis namanya oosit primer. Kemudian dari oosit primer ini bermula secara meiosis. Namanya oosit sekunder. Nah, oosit sekunder inilah udah setengah. Jadi kalau di sini 46, di sini 23. Pada oosit sekunder itu diperoleh 3 badan polar. Namanya ootid ya, dan sehingga sel telur. Jadi sel telur itu jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom diri. Kalau makhluk hidup manusia itu kan 46. Kalau sel telur itu setengah dari 46, jadi 23. Saat sel telur bertemu dengan sperma, jumlah kromosomnya jadi berapa? Jadi 46. Ya, itulah pembahasan dari pembentukan sel telur dan sampai terjadi pembuahan ya. Silahkan, itu saja dulu mungkin yang Ibu sampaikan. Tugas kalian cukup banyak. Kalian silahkan rangkum di buku catatan dari proses pembelahan mitosis, meiosis, organ reproduksi pria, wanita, sampai terjadinya proses menstruasi ya. Ada macam-macam hormon ya, ada macam-macam hormon yang harus kalian pelajari. Di situ ada hormon-hormon yang berfungsi. Kalau pada laki-laki kan ada kelenjar prostat, kelenjar ovary. Kalau pada perempuan itu ada hormon yang disebut dengan hormon FSH ya, follicle stimulus hormone, memicu berkembangnya folikul pada ovarium. Hormon FSH hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di bagian depan fase ini dinding rahim seluruh dan seorang perempuan akan mengalami menstruasi. Jadi mengalami menstruasi ini merupakan dipicu juga oleh hormon FSH. Sedangkan hormon yang berikutnya ada yang disebut dengan hormon estrogen dan progesteron ya. Awal perkembangan folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini memicu dinding rahim untuk menebal ya. Ini saat dinding ini sedang mengalami fase proliferasi. Tujuannya menebal dinding rahim untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio.
yang sudah dibuahi, ya sel telur yang sudah dibuahi sperma namanya embrio. Ya. Hormon estrogen memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Jadi ada 3, ada hormon estrogen, progesteron, ada FSH, ada LH. Luteinizing hormon yang FSH diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang ya saat Jadi kalau LH, luteinizing hormon, itu untuk melepaskan hormon yang berfungsi melepaskan sel telur saat matang 28 hari sekali. Kemudian sedangkan kalau FSH itu adalah hormon yang memicu untuk berkembangnya folikel. Jadi sambil sel telur matang, dinding rahim menebal. Menebalnya dinding rahim itu adalah untuk menebalnya dinding rahim itu saat pembentukan hormon itu, dinding rahim yang menebal itu akan melepas ya, meluruh. Itu adalah dipicunya oleh hormon FSH ya. Kemudian luar biasa banyak sekali penyakit ya, dan perkembangan nanti akan kembali bertemu di pekan berikut. Sekian dari Ibu. Ya, untuk 1 pekan tugas, silahkan dirangkum ya yang poin-poin pentingnya di buku catatan. Ibu nanti buku catatannya boleh dipoto, boleh diantar ke sekolah, nanti rangkumannya silahkan nanti sama Ibu akan dinilai, boleh dipoto japri lewat Ibu atau diantar ke sekolah sambil kalian jadwal bebersih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.